Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 10 Juni 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sabda bahagia. Tuhan mencintai kita untuk bahagia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu semua orang di dunia ini menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun kebahagiaan yang dicita-citakan, yang diinginkan kadang-kadang pupus atau tidak terwujud di dalam kehidupannya. Sehingga orang menjadi putus asa dan kecewa dengan hidupnya sendiri. Pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang 8 sabda bahagia kepada para murid. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya, dan seterusnya. 8 sabda bahagia ini mau mengingatkan kita bahwa Allah pada dasarnya ingin supaya kita manusia bahagia. Tetapi karena keterbatasan manusiawi kita, kadang-kadang kita tidak memperoleh kebahagiaan kita. Manusia mempunyai titik lemah yang paling lemah, yang kadang-kadang tidak bisa diperbaiki. Ketika orang mau bertobat, jatuh lagi dalam dosa. Sudah berniat tidak selingkuh, tetapi begitu berhadapan dengan lawan jenis atau godaan, maka orang selingkuh lagi. Sudah berniat tidak selingkuh, memperbaiki kesalahan, tetapi selalu orang tergoda. Inilah yang disebut dengan titik lemah yang paling lemah yang kita miliki sebagai manusia. Tentu setiap orang berbeda-beda titik lemahnya. Ada orang yang ingin hidupnya itu murah hati dan tidak awal, tidak serakah. Tetapi begitu ingin mewujudkan ketidakserakaan itu, maka muncul di dalam pikiran, di dalam hati, hitung-hitungan dan sebagainya, sehingga orang kembali menjadi serakah, tidak menjadi murah hati. Demikian juga kita menginginkan berniat untuk tidak marah. Tapi ketika kita melihat kesalahan-kesalahan yang ada, kita mudah sekali marah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka 8 sabda bahagia ini sebetulnya sabda pengharapan yang dianugerahkan kepada kita. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang kita alami, situasi dan kondisi apapun, maka kita tetap diajak menjadi orang yang optimis. Bahagia dalam arti itu. Bahagia bukan berarti mempunyai harta banyak, sehat dan sebagainya, teman banyak, tetapi bahagia intinya adalah kita menjadi orang yang penuh pengharapan, orang yang optimis di tengah situasi dan kondisi hidup yang tidak menentu, yang juga tidak menjanjikan. Maka bahagia kita mengikuti Tuhan, ada pengharapan bahwa Tuhan akan mengubah hidup kita ini dari arah yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka diperlukan keterbukaan hati dari kita semua terhadap kebaikan Allah tadi. Kita diajak menjadi orang yang terbuka di hadapan Allah, membiarkan roh Allah itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita hanya mengandalkan Allah yang berkehendak di dalam diri kita sendiri, dan kita ikut ambil bagian dalam kehendak Allah tadi. Bukan sebaliknya, Allah mengikuti kehendak kita menguasai Allah. Nah, itu salah.
Sebaliknya, kita mesti dikuasai oleh Allah supaya kita menjadi orang yang tidak kemerungsung, tidak selalu tergopoh-gopoh, selalu kecewa, selalu meratapi keadaan. Tetapi kita kalau dikuasai oleh Allah, maka kita menjadi orang yang pasrah, yang penuh dengan penyerahan, dan hidup kita itu mengalir damai, tentram, ayem, sejuk. Nah, itulah karena hidup kita dikuasai oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan bahagia. Oleh karena itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu mewujudkan sabda bahagia ini di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.